Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kak Kamil, kita belajar IPA kelas 9, masih bab tentang listrik dinamis. Bab listrik dinamis ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada tentang arus listrik, kemudian ada penghantar listrik, kemudian nanti ada rangkaian listrik. Ini udah kita bahas pada video pertama sama video kedua. Terus kemudian ada berkaitan sama daya dan energi listrik, lalu kemudian ada biaya listrik, terus kemudian nanti ada terakhir pembangkit listrik. Nah, di video kali ini kita masih ngebahas tentang rangkaian listrik, terutama berkaitan dengan jenis-jenis rangkaian hambatan. Sebelumnya, kita udah belajar. Kalau kita punya sebuah rangkaian sederhana seperti ini, ada baterai kita hubungkan dengan sebuah hambatan, maka akan ada arus yang mengalir pada rangkaiannya. Arus akan keluar dari kutub positif, lalu keliling, kemudian masuk lagi menuju kutub negatifnya baterai. Nah, besarnya arus listrik itu bisa kita rumuskan sebagai I sama dengan V per R. I arus, V adalah besarnya tegangan, satuannya volt, dan R adalah hambatan, satuannya ohm. Dan sebelumnya, kita juga belajar kalau arus itu sama dengan Q per T. Q adalah jumlah muatan, T adalah waktu. Oke? Nah, kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis rangkaian hambatan. Ada dua jenis rangkaian hambatan. Yang pertama ada rangkaian seri, lalu kemudian ada rangkaian paralel. Apa bedanya? Pada rangkaian seri, hambatannya kita susun secara berjejer. Oke? Mereka berada pada satu jalur, sambung menyambung. Di sini ada 3 buah hambatan, R1, R2, R3, yang dipasang sambung menyambung. Nah, ini kita sebut sebagai rangkaian seri. Kalau rangkaian paralel, hambatannya tidak berada pada satu jalur, tapi dipisahkan oleh titik percabangan. Ada ada rangkaian, ada penghantar, kemudian di sini ada titik percabangan. Ada penghantar yang lewat atas lalu menghubungkan ke R1, ada yang di tengah lalu terhubung dengan R2, lalu ada yang lewat bawah terhubung dengan R3. Nanti ketiga hambatan tadi bergabung lagi, penghantarnya bergabung lagi pada satu titik percabangan berikutnya. Nah, yang rangkaian seperti ini kita sebut sebagai rangkaian paralel. Kemudian, dalam rangkaian seri sama rangkaian paralel, ada persamaan-persamaan yang berbeda. Yang pertama, persamaan berkaitan sama arus listrik I. Kalau I yang masuk pada rangkaian seri kita anggap IS, maka nilai IS itu sama dengan nilai I1 sama dengan I2 sama dengan I3. I1 adalah arus yang melewati R1, I2 adalah arus yang melewati R2, I3 adalah arus yang melewati R3. Kenapa sama? Karena mereka berada pada satu jalur. Oke, kalau arus yang lewatnya 10, oke, yang masuk ke dalam rangkaian seri ini adalah 10, berarti yang lewat R1 juga 10, yang lewat R2 10, yang lewat R3 juga 10. Nggak ada titik percabangan sehingga arusnya nggak terpisah-pisah. Sama nilai arusnya semuanya. Terus yang kedua, nilai V. Vs adalah tegangan atau beda potensial antara ujung-ujung rangkaian seri. Nilai tegangannya sama dengan tegangan 1, tegangan pada hambatan 1, ditambah V2, tegangan pada hambatan 2, tambah dengan V3, tegangan pada hambatan R3. Jadi kalau kita mau nyari V rangkaian seri ini, maka nilainya sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Terus, karena tadi kita udah belajar, karena sebelumnya kita udah belajar kalau I itu sama dengan V per R. Bisa kita tulis dalam bentuk diagram segitiga kayak gini. I sama dengan V per R. Kalau kita mau nyari V, maka V itu sama dengan I kali R. Kalau Vs sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 ini kita uraikan, maka Vs bisa kita uraikan menjadi IS kali RS. V itu adalah I kali R. Jadi kalau Vs, IS kali RS. V1, I1 kali R1. Tambah V2, V2, I2 kali R2. Ditambah V3, V3 uraikan jadi I3 kali R3. Dan karena I-nya semua sama, IS sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3, maka semua I ini bisa kita coret. Oke, kalau kita bagi dengan I, maka semua I-nya habis. Sehingga nanti tinggal RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Apa itu RS? RS itu adalah hambatan total atau hambatan pengganti dari rangkaian seri ini. Jadi hambatan total pada rangkaian seri adalah jumlah seluruh hambatannya, R1 tambah R2 tambah R3. Ini persamaan-persamaan yang berlaku pada rangkaian seri. Terus pada rangkaian paralel, kalau I yang masuk ke dalam rangkaian paralel kita anggap sebagai IP, maka ketika tiba di titik percabangan,
I yang masuk tadi akan terbagi-bagi. Ada yang lewat atas, ada yang lewat tengah, ada yang lewat bawah. Sehingga bisa kita tulis IP nilainya sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Besar arus yang masuk ke dalam rangkaian paralel itu sama dengan I1, I yang melewati rangkaian 1, ditambah sama I yang melewati hambatan 2, ditambah dengan I yang melewati hambatan 3. Oke? Terus, nah nilai V-nya yang sama pada rangkaian paralel. V rangkaian paralel itu nilainya sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Terus kalau I ini kita uraikan, I sama dengan V per R. Berarti kalau IP bisa kita uraikan jadi VP bagi RP. I1 bisa kita uraikan jadi V1 bagi R1. Tambah I2, I2-nya uraikan jadi V2 bagi R2. Dan I3 kita uraikan jadi V3 bagi R3. Dan karena V-nya semua sama, maka V ini boleh kita coret. Sehingga nanti tinggal 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Apa itu RP? RP adalah hambatan total dari rangkaian paralelnya atau hambatan pengganti rangkaian paralelnya. Oke, ini persamaan-persamaannya yang harus kita hafalkan. Nah, sekarang biar lebih paham, kita lihat contoh soalnya. Soal pertama, kita bahas rangkaian seri dulu. Kita punya sebuah rangkaian. Rangkaiannya terdiri dari baterai 12 volt yang dihubungkan ke dua buah hambatan yang dirangkai seri, 4 ohm dan 2 ohm. Terus yang ditanya, berapa nilai hambatan total, berapa nilai I yang ini, I berarti nilai arus listriknya, kemudian berapa arus dan tegangan masing-masing hambatan. Nah, untuk menjawab ini, kita jawabnya sambil nulis saja. Yang pertama, kita nyari hambatan totalnya. Karena dia dirangkai seri, kita gunakan persamaan ini. RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Apa itu RS? Hambatan total dari rangkaian seri. Oke, kita boleh tulis RT. Karena dia dirangkai seri, maka R totalnya adalah R1 tambah R2. R1 tambah R2. Karena cuma ada dua buah hambatan, ya cuma R1 tambah R2. R3-nya nggak ada. Ya. R1, yang mana R1? Kita anggap yang pertama ini R1. Nilainya 4 ohm. Tambah yang kedua ini kita sebut R2, nilainya 2 ohm. Maka jadi berapa ohm? 6 ohm. Ini adalah nilai hambatan totalnya. Terus kemudian berapa nilai I-nya? Karena kita punya nilai V 12 volt. Oke, V yang keluar dari baterai itu nanti kita sebut sebagai V total. V total nilainya 12 volt. Jadi ditanya berapa I? I ini adalah I yang keluar dari baterai. Oke? I itu bisa dihitung dengan V per R. Oke? I yang keluar dari baterai adalah V total yang dibagi sama R total. V total nilainya 12 volt. R total udah kita hitung tadi. R total pada rangkaian ini adalah 6 ohm. Maka 12 dibagi 6 dapatnya berapa? 2 ampere. Maka nilai I pada hambatan ini adalah 2 ampere. I sama dengan 2 ampere. Kemudian ditanya, berapa arus dan tegangan masing-masing hambatan? Kita punya dua buah hambatan, R1 sama R2. Arus yang ngalir pada R1 bisa kita tulis sebagai I1. Arus yang ngalir pada R2 bisa kita tulis sebagai I2. Terus berapa nilai I1 sama I2-nya? Kita tinggal lihat ini nih. I yang masuk ke dalam rangkaian seri itu nilainya sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3. Jadi I yang masuk ke dalam rangkaian seri ini sama dengan I1 sama dengan I2. Nah, berapa I yang masuk ke dalam rangkaian seri? Ya 2 ampere. I ini itu kan berasal dari baterai. Nanti dia ngalir, terus belok. Oke, nilainya nggak akan berubah selama tidak ada percabangan. Kalau ada titik percabangan, baru dia berubah. Ini bukan titik percabangan, ini cuma jalannya belok. Oke, ini jalannya belok lagi. Jadi kalau ini 2 ampere, maka yang masuk ke rangkaian serinya 2 ampere. Terus yang lewati R1 berapa? Ya masih 2 ampere. Terus yang 2 ampere itu nanti melewati R2. R2, I2-nya juga 2 ampere. Oke? Karena ya nilai I sama pada rangkaian seri. Terus tegangan masing-masing hambatan. Tegangan itu lambangnya V. Karena kita punya dua buah R, R1 sama R2, maka tegangannya juga ada V1 sama V2. Nah, gimana cara mencari V-nya? V-nya kan beda-beda. V seri itu V1 tambah V2 tambah V3. Kita nggak gunakan persamaan ini buat nyari V-nya. Kita balik ke persamaan awal.
Kita udah belajar I sama dengan V per R. Oke, kalau kita gambar dalam sebuah diagram piramida, ini I, ini V, ini R. I sama dengan V per R. Kalau kita nyari V, maka V itu sama dengan I kali R. Kalau dia sejajar, maka dia dikalikan. Jadi kalau nyari V1, I1 kali R1. I1-nya udah kita hitung, 2 ampere tadi. R1-nya udah ada di gambar, 4 ohm. 2 ampere kali 4 ohm jadi berapa? 8 volt. Oke, V2, I2 kali R2. I2-nya berapa? 2 ampere juga. Kali R2, 2 ohm. Dapatnya berapa? 2 kali 2? 4 volt. Nah, inilah arus dan tegangan masing-masing hambatan. Kalau kita tambahkan 8 sama 4-nya, V1 tambah V2, maka nilainya sama dengan V total 12 volt. Sesuai sama persamaan ini. V total pada rangkaian seri adalah V1 tambah V2. 12 volt sama dengan V1, 8 tambah V2, 4. Oke? Ini contoh untuk rangkaian seri. Sekarang kita lihat contoh untuk rangkaian paralel. Nah, ini kita punya rangkaian paralel. Baterai 12 volt dihubungkan ke dua buah hambatan masing-masing 6 ohm dan 2 ohm yang dipasang paralel. Yang atas 6, yang bawahnya 2. Pertanyaannya, berapa nilai hambatan total, berapa nilai I, dan berapa arus dan tegangan masing-masing hambatan? Nah, sama pertanyaannya sama yang tadi. Oke, sekarang kita coba jawab dulu. Yang A, R totalnya. Nah, pada rangkaian paralel, kalau kita mencari hambatan total atau hambatan pengganti dari rangkaian paralel, kita gunakan persamaan ini. 1/Rp, 1/R1 tambah 1/R2. Yang atas kita anggap R1, yang bawah ini kita anggap sebagai R2. 1/Rp, rangkaian paralel atau rangkaian total paralel, itu sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. 1/R1 berarti 1/6. 1/6. R1-nya adalah 6. R2-nya adalah 2. Berarti kalau 1/R2 menjadi 1/2. Karena kita punya pecahan, kalau kita mau menambahkan pecahan, samakan dulu penyebutnya. 6 sama 2, penyebutnya kalau disamakan nanti adalah 6. Oke, KPK 2 dan 6 adalah 6. 6 dibagi 6, 1 kali 1, 1. 6 dibagi 2 berapa? 3. Dikali 1, 3. Bisa jadi berapa nanti? 4/6. Atau sederhanakan 2/3. Sama-sama kita bagi 2, nanti jadi 2/3. Ini bukan R total, tapi ini 1/R total. Gimana dengan R totalnya? Tinggal dibalikkan. Kalau 1/R totalnya 2/3, berarti R totalnya adalah 3/2. Oke? 3/2 ohm. Ini yang pertama. Terus yang kedua, yang B. Berapa nilai I? I-nya yang ada di sini ya. I, lagi-lagi kita hitung pakai persamaan V/R. V total dibagi sama R total. I yang keluar dari baterai adalah V total bagi R total. Yang mana yang V total? V pada baterai, 12 volt. R totalnya berapa? R totalnya dapatnya 3/2. 3/2 ohm. Dan ingat, kalau kita membagi pecahan, ini sama aja dengan bagi ini boleh kita ubah dikali. 12 kali bagi 3/2 sama aja dengan kali 2/3. Oke? 12 kalau kita bagi 3 dapatnya berapa? 4. 4 kali 2 maka dapatnya adalah 8 ampere. Oke? Terus yang C, arus dan tegangan masing-masing hambatan. Karena ini paralel, murni rangkaian paralel, nggak ada hambatan lainnya di kiri sama kanannya, cuma ada 2 buah ini. Kita bisa mulai dari tegangannya, karena tegangannya lebih gampang. Pada rangkaian paralel, nilai tegangannya itu sama semuanya. Oke? Tegangan ujung-ujung rangkaian paralel sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Nah, berapa tegangan total rangkaian paralel ini? 12 volt. Oke? Baterai yang 12 voltnya langsung terhubung ke rangkaian paralelnya. Maka tegangan rangkaian paralel ini totalnya adalah 12 volt. Dan nilainya sama dengan V1 sama dengan V2. Oke? V1 sama dengan V rangkaian paralel atau V total, nilainya 12 volt.
V2 nilainya juga sama sama Vp, juga 12 volt. Oke, rangkaian paralel murni nilai V-nya sama dengan nilai V pada baterai. Terus, gimana kalau kita mau nyari arus masing-masingnya? Ini V1 sama V2. Arusnya beda. Arus yang masuk ini tadi nilainya adalah 8 ampere. 8 ampere. Ketika ada titik percabangan, maka arusnya akan terbagi. Ada yang lewat atas, ada yang lewat bawah. Terus, gimana cara kita ngitungnya? Masukkan saja ke rumus I. I adalah V per R. Kalau kita nyari I1, maka nilainya adalah V1 bagi R1. V1, 12 volt. Per R1, digambar, R1 itu 6 ohm. Maka dapat berapa? 12 bagi 6? 2 ampere. Oke? Terus kalau I2, ya kita ngitungnya dari V2 bagi R2. V2 juga 12 volt. Dibagi R2, 2 ohm. Maka dapat berapa? 6 ampere. Kalau ditambahkan 2 ampere tambah 6 ampere, pas nilainya adalah 8 ampere. I pada rangkaian paralel adalah I1 tambah I2. Jadi 8 sama dengan 2 tambah 6. Oke, cocok. Berarti ini udah benar. Ini contoh untuk rangkaian paralel murni. Nah, kadang-kadang di soal kita akan temukan rangkaian yang campuran, yang dicampur antara seri sama paralel. Ini contohnya. 9 sama 6 ini dia paralel. Nah, di sampingnya ada hambatan lain yang nilai 2,4. Berarti yang paralel ini dengan yang 2,4 itu rangkaiannya seri. Oke? Nah, kalau kita mau hitung standarnya kayak tadi, berapa hambatan total, berapa nilai I, dan berapa arus dan tegangan masing-masing hambatan, kita harus cari dulu berapa hambatan totalnya. Oke, kita selalu mulai menghitung dari hambatan total. Terus kita ngitungnya mulai dari yang mana? Seri atau paralel? Kalau kita ngitungnya seri dulu, yang 2,4 ini serinya masih apa? Dengan 9 atau dengan 6? Enggak dengan dua-duanya. Dia serinya dengan paralel ini. Oke? Kita hitung dari paralelnya dulu. Kita selalu ngitungnya dari yang hubungannya paling dekat. 6 sama 9 ini hubungannya mereka berdua adalah rangkaian paralel. 2,4 ini serinya sama mereka berdua. Gabungan dari mereka berdua. Oke? Kita mulai dari yang rangkaian serinya, rangkaian paralelnya dulu. Kita mulai dari sini dulu. Oke? Karena ini rangkaian paralel, maka ngitungnya 1/Rp sama dengan 1/9 tambah 1/6. 1/R, kalau ini kita sebut R1, ini R2, ini R3, berarti 1/Rp, 1/R2 tambah 1/R3. Mereka berdua yang dirangkai paralel. 1/9 tambah 1/6. Kalau kita samakan penyebutnya, 9 sama 6, maka bisa sama-sama jadi 18. 18 bagi 9, 2 kali 1, 2. 18 dibagi 6, 3 kali 1, 3. Maka jadi berapa? 5/18. Ini nilai 1/Rp. Kalau kita cari Rp, maka Rp-nya sama dengan, tinggal dibalik, 18 dibagi 5. Berapa 18 bagi 5? 3,6 ohm. Oke? Nah, karena yang paralelnya udah kita gabungkan, maka gambar ini bisa kita ubah atau kita sederhanakan menjadi ini R1-nya yang nilainya 2,4 ohm. Terus yang rangkaian paralelnya udah kita gabungkan jadi Rp yang nilainya 3,6. Bisa kita sederhanakan jadi kayak gini. Nah, ini Rp. Nilainya 3,6 ohm. Oke? Nah, karena R1 sama Rp-nya berada pada satu jalur bersebelahan, maka ini adalah rangkaian seri. Oke? Kalau mereka berdua kita gabungkan, maka itulah yang kita sebut sebagai R total, hambatan total. Nah, ingat, kalau dia dirangkai seri, maka besar hambatan totalnya tinggal dijumlahkan. R1 tambah Rp. Berapa R1? 2,4 ohm. Berapa Rp? 3,6 ohm. Ditambahkan. 2,4 tambah 3,6 nanti akan menjadi 6 ohm. Maka inilah jawaban yang A. Hambatan total adalah R1 yang ditambah sama Rp. Jadi kita mulai ngitung dari Rp-nya dulu, dari hubungannya yang paling dekat. Oke? Terus yang B,
Ditanya berapa nilai I. I-nya adalah I yang berada di luar ini. I yang keluar dari baterai. I yang keluar dari baterai itu dihitung dari V total dibagi sama R total. Oke? V total adalah V yang dari baterai, 12 volt. R total udah kita hitung tadi, 6 ohm. Maka nanti jadi berapa? 12 bagi 6 dapatnya 2 ampere. Oke? Jadi I total bernilai 2 ampere. Ini bernilai 2 ampere. Terus arus dan tegangan masing-masing hambatan. Nah, yang pertama kita cari dulu arus pada R1. I ini I1 yang kita cari terlebih dahulu. I yang keluar dari baterai ini bernilai 2 ampere. I-nya sama dengan 2 ampere. I ini nanti jalan melewati penghantar ke atas, lalu kemudian dia berbelok melewati R1. Jadi yang lewati R1 I-nya berapa? Masih 2 ampere. Oke? I-nya itu berubah ketika ada titik cabang. Pas titik cabang ini baru nilainya berubah. Ada yang lewat atas, ada yang lewat bawah, terpisah nanti I-nya. Tapi ketika di rangkaian seri yang ini, di R1-nya 2 ampere ini, yang lewat R1 masih 2 ampere. Jadi I1 nilainya masih 2 ampere. Oke? Terus gimana cara mencari V1? V1 rumusnya adalah I1 kali R1. Berapa nilai I1? 2 ampere. R1 2,4 ohm. Maka 2 ampere kali 2,4 ohm, 2 kali 2,4 dapatnya berapa? 4,8. Dan V itu satuannya adalah volt. Oke? Itu nilai V1. Terus gimana dengan R2 sama R3? Nilai I2 sama nilai I3. Nah, ini kita ngitungnya di slide berikutnya aja. Nah, untuk mencari berapa nilai I2 sama I3. Oke, ini udah gak muat lagi. Kita lihat pada slide berikutnya. I ini, tadi kita punya nilai I ini nilainya adalah 2 ampere. I sama dengan 2 ampere. Oke. Yang melewati R1 itu juga 2 ampere. Nah, si I yang 2 ampere ini ketika mencapai titik percabangan, dia akan terbagi. Ada yang lewat atas, ada yang lewat bawah. Kita bikin gambarnya hanya untuk yang percabangannya itu saja. Ada yang lewat atas, kita sebut ini I atas. Ada yang lewat bawah, kita sebut ini sebagai I bawah. Ini nilai I-nya 2 ampere. Oke? Yang lewat atas itu menuju ke R2, yang lewat bawah itu menuju R3. Nah, karena ini merupakan rangkaian paralel, oke, untuk mencari berapa nilai I atas sama I bawah, kita gunakan persamaan pada rangkaian paralel. Nilai V paralel itu nilainya sama dengan V2. Oke? Sama dengan V3. V paralel sama dengan V2 sama dengan V3. V pada rangkaian paralel nilainya sama. Kalau kita uraikan, Vp adalah IP kali Rp. Oke? Kalau V2, I2 kali R2. Oke? Kalau kita ngambilnya Vp sama V3, maka berlaku IP kali Rp sama dengan I3 kali R3. Nah, persamaan inilah yang nanti kita gunakan untuk mencari I yang melewati masing-masing hambatan pada rangkaian paralel. IP kali RP sama dengan I2 kali R2. Atau IP kali RP sama dengan I3 kali R3. Kalau ada hambatan satu lagi yang paralel, ya anggap aja I4, R4, maka nilainya sama dengan IP kali RP. IP adalah I yang masuk ke dalam rangkaian paralel. Ini rangkaian paralel. I yang masuk ke titik cabang ini, itu nilainya adalah 2 ampere. Oke, RP adalah hambatan rangkaian paralelnya. Tadi udah kita hitung. Di di slide sebelumnya, kita dapat RP-nya bernilai 3,6 ohm. I2 kali R2. R2 ini yang atas ini, 9. Berarti 2 kali 3,6, 7,2 ampere. Oke, 7,2 nilainya sama dengan 9 kali I2. Berarti I2 sama dengan 7,2 bagi 9. Biar tinggal I2 saja, ya kita bagi 9. 9 I2 bagi 9 dapatnya I2. 7,2 bagi 9. 7,2 per 9. Berapa 7,2 bagi 9? Kalau 72 saja tanpa koma dibagi 9 dapatnya 8. Karena ada komanya, maka hasilnya adalah 0,8 ampere.
Oke? Terus untuk nyari I3 pakai persamaan yang sama, IP kali RP. IP-nya 2, RP-nya 3,6. I3 kali R3. R3-nya nilainya 6. 2 kali 3,6, 7,2 sama dengan 6 kali I3. Kalau ini kita bagi 6, 6 I3 dibagi 6 dapat I3. 7,2 bagi 6, 7,2 per 6. Berapa 7,2 bagi 6? Kalau 72 saja dibagi 6 itu 12. Karena ini ada komanya, maka jadi 1,2 ampere. Nah, coba. Kalau kita uji, coba jumlahkan 0,4, 0,8 tambah 1,2, nanti dapatnya berapa? 2 ampere. Sama, yang masuk 2 ampere, lewat atas 0,8, otomatis lewat bawah 1,2. Nih. Oke? Inilah nilai I pada masing-masing rangkaian. Terus, kalau kita mau nyari berapa nilai V-nya, ini kan I pada masing-masing hambatan. Pada R2, pada R3 nilai I-nya segini, 0,8 sama 1,2. Terus kalau mau nyari nilai V-nya, ya V2 sama dengan I2 kali R2. Berapa I2 kali R2? 0,8. R2 berapa? 9. Dapat berapa? 7,2 volt. Oke? Terus nyari V3, I3 kali R3. I3 berapa dapatnya? 1,2 dikali R3 6. 1,2 kali 6 dapatnya 7,2 juga. Dan ini ya sesuai dengan aturan pada paralel. Kalau dia pada paralel, nilai V-nya sama. Nih 7,2, 7,2 juga. Oke? Sip. Kita cukupkan dulu video kali ini. Nanti kita akan bikin video khusus ngebahas soal-soal yang berkaitan sama rangkaian hambatan ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.